Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Sarong dengan NIM H02205514 dari kelas pendidikan matematika B angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai tokoh-tokoh matematika pada zaman Mesir kuno sampai dengan Yunani kuno, yang di dalamnya itu saya akan bahas sedikit mengenai biografi dari tokoh-tokoh tersebut, sumbangsi dalam matematika, penemuan serta penerapannya dalam pembelajaran matematika sampai saat ini. Baik, yang pertama yaitu Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi. Yang pertama, biografi Thales. Thales adalah seorang ahli filsafat dan salah satu pelopor filsafat Yunani. Pada zaman dulu, seorang ahli filsafat mempelajari matematika, astronomi, fisika, dan ilmu pengetahuan alam. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan kota tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Thales ini adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal dari laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 29 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Poin yang kedua yaitu sumbangsi dan penemuan Thales. Dalam matematika, Thales dikenal memperkenalkan beberapa teorema yang kita gunakan hingga saat ini. Teorema pertama yaitu, jika lingkaran dibagi oleh sebuah garis dan garis tersebut melewati pusat lingkaran, maka garis tersebut akan memotong lingkaran dari dua titik. Jarak antara titik potong tersebut yang dikenal dengan istilah diameter lingkaran. Sedangkan teorema yang kedua yang dikemukakan oleh Thales masih terkait mengenai geometri. Bunyi teoremanya adalah, sudut yang berada pada alas sebuah segitiga sama kaki bernilai sama. Teorema berikutnya lagi adalah sudut vertikal yang terbentuk dari perpotongan dua garis sejajar dengan dua garis pemotong sama besar. Ini disebut dengan sudut yang sehadap dalam ilmu sekarang. Teorema lainnya yang diperkenalkan oleh Thales tentang hubungan dua segitiga. Bila saja dua segitiga memiliki sepanjang sudut dan sepanjang sisi yang melewati sudut tersebut sama, maka dua buah segitiga tersebut disebut segitiga sebangun. Dalam aplikasinya, Thales mengaplikasikan ilmu geometrinya pada suatu segitiga untuk mengukur jarak suatu kapal. Syaratnya harus diketahui alas segitiga dan salah satu sudut pada segitiga tersebut. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut dengan teorema Thales, kendati belum tentu seluruhnya itu merupakan buah dari hasil pikiran aslinya. Adapun teorema Thales berisi sebagai berikut, dengan penjelasan sebagai berikut. Poin pertama, sebuah segitiga terbagi dua sama besar oleh diameter. Poin kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Poin ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Poin keempat, yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan poin yang kelima adalah, sebuah segitiga terbentuk apabila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Nomor 3 yaitu penerapan dari penemuan Thales dalam matematika.
Sama seperti Thales yang menggunakan logikanya untuk menghitung piramida dan sebagainya, ilmu logika ini sangat penting apalagi pada saat sekarang ini. Logika masuk ke dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika untuk ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, dan kegunaan dari logika adalah membantu setiap orang untuk mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, meningkatkan kemampuan berpikir secara mujarad, cermat, dan objektif, serta dapat melakukan analisis terhadap suatu peristiwa. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Pythagoras. Nomor 1. Biografi Pythagoras. Tanggal lahir Pythagoras tidak diketahui secara pasti. Sejarawan menyarankan bahwa ia dilahirkan antara 586 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Yunani Samos. Menurut satu legenda, orang tua Pythagoras diprediksi adalah putra mereka akan menjadi orang bijak dan pencerah yang hebat. Ketika Pythagoras berusia 18 tahun, ia memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan mendapatkan pengalaman. Ini adalah langkah serius dalam biografinya, tetapi ia tidak ditakdirkan untuk terwujud. Pythagoras tidak bisa masuk ke Mesir karena tertutup bagi orang Yunani. Tinggal di Pulau Lesbos, Pythagoras mulai mempelajari fisika, kedokteran, dialektika, dan ilmu-ilmu lain dari Herokiros. Setelah tinggal di pulau itu selama beberapa tahun, ia ingin mengunjungi Miletus, tempat filsuf terkenal Thales yang membentuk sekolah filsafat pertama di Yunani saat masih hidup. Segera Pythagoras menjadi salah satu orang paling berpendidikan dan terkenal pada masanya. Namun setelah beberapa waktu dalam biografi bijak, perubahan dinamis terjadi. Sejak Perang Persia dimulai, Pythagoras jatuh ke dalam penawaran di Babel dan untuk waktu yang lama hidup dalam penawanan. Yang kedua yaitu sumbangsi dan penemuan Pythagoras. Poin pertama terhadap matematika. Pythagoras menciptakan sekolahnya sendiri bersama dengan murid-muridnya. Ia bekerja keras untuk memberikan karakter ilmuwan pada geometri. Selain fakta bahwa ia menciptakan teorema Pythagoras yang terkenal, yang sangat penting bagi sains modern dan digunakan pada setiap langkah dalam memecahkan masalah geometris yang penting, ilmuwan memiliki banyak penemuan. Di antaranya adalah yang pertama, teorema pada penjumlahan sudut internal segitiga. Yang kedua, masalah membagi pesawat ke dalam poligon Legorel, kotak sama sisi segitiga dan sisi 6. Poin ketiga, menciptakan metode geometris untuk memecahkan persamaan kuadrat. Poin keempat, membuat aturan untuk memecahkan masalah. Bagian kedua yaitu terhadap sains. Selain prestasi matematika, Pythagoras membuat kontribusi yang signifikan untuk ilmu pengetahuan lain. Dalam astronomi dan geografi ada di antara ilmuwan pertama yang menyatakan hipotesis bahwa planet kita itu bulat. Dipercaya bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang menghuni alam semesta. Penemuan Pythagoras di bidang musik juga signifikan. Ia menentukan bahwa suara secara langsung tergantung pada panjang senar atau seruling. Bahkan numerologi populer saat ini berutang keberadaannya ke Pythagoras. Untuk pertama kalinya ia menggabungkan pikiran masa depan dengan angka. Yang ketiga itu terhadap filsafat. Kontribusi Pythagoras pada filsafat adalah bahwa ia pertama kali memperkenalkan istilah filsafat ke dalam penggunaan ilmiah. Ia mendirikan sekolahnya di Italia pada 532 sebelum Masehi. Pada saat yang sama, ia adalah tatanan agama dan monastik
dan struktur politik. Sekolah memiliki piagam sendiri dan aturan yang cukup ketat. Yang menarik, semua siswa sekolah harus meninggalkan makanan daging dan barang-barang pribadi, bukan untuk memberitahu orang lain tentang ajaran mentor. Yang keempat yaitu Teorema Pitagoras. Beberapa murid Pitagoras akhirnya menulis teori, ajaran, dan penemuan mereka. Tetapi orang-orang Pitagoras selalu memberi hormat kepada Pitagoras sebagai guru. Poin pertama, jumlah sudut segitiga adalah 2 sudut kanan. Poin kedua, Teorema Pitagoras. Untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Orang Babel memahami ini pada 1000 tahun sebelum penemuan, tetapi Pitagoras membuktikannya. Poin ketiga, membangun figur aljabar geometris. Misalnya mereka memecahkan berbagai persamaan dengan cara geometris. Poin keempat, penemuan bilangan irasional dikaitkan dengan Pitagoras, tetapi itu bukan gagasan Pitagoras karena tidak konsisten dengan filosofinya. Semua hal adalah angka, karena angka dibagi berarti rasio 2 bilangan bulat. Poin selanjutnya, 5 padatan biasa atau tetrahedron, kub, oktahedron, ikosahedron, dodesahedron. Dipercaya bahwa Pitagoras hanya tahu bahwa membangun 3 yang sama. Bagaimana membangun 3 yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. Poin selanjutnya, Pitagoras mengajarkan bahwa bumi adalah sebuah bola di pusat kosmos atau semesta, bahwa planet, bintang, dan alam semesta berbentuk bulat karena bola adalah sosok yang paling sempurna. Ia juga mengajarkan bahwa jalur planet-planet itu melingkar. Pitagoras menemukan bahwa bintang pagi itu sama dengan Venus dengan bintang malam Venus. Pitagoras mempelajari angka ganjil dan genap, angka segitiga dan angka sempurna. Pitagoras berkontribusi pada pemahaman sudut, segitiga, wilayah, proporsi, poligon, dan polihedra. Pitagoras juga mengaitkan musik dalam matematika. Ia memainkan kecapi 7 senar untuk waktu yang lama dan menemukan betapa serasi senar getaran itu ketika panjang senar sebanding dengan bilangan bulat seperti 2:1, 3:2, dan 4:3. Orang-orang Pitagoras juga menyadari bahwa pengetahuan ini dapat diterapkan pada alat musik lainnya. Poin yang ketiga, penerapan dari penemuan Pitagoras. Selain kedokteran, politik, dan seni, Pitagoras adalah yang paling serius terlibat dalam matematika. Ia berhasil membuat kontribusi yang signifikan untuk pengembangan geometri. Sampai sekarang, di sekolah-sekolah seluruh dunia, teori Pitagoras dianggap sebagai teori paling populer. Suatu ilmu akan tahu manfaatnya jika ilmu tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan teorema Pitagoras. Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk cerita dan dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Untuk memudahkan menyelesaikan soal-soal penerapan teorema Pitagoras diperlukan bantuan gambar atau sketsa. Selanjutnya, tokoh matematikawan. Yang ketiga yaitu Diopantus. Poin pertama, biografi Diopantus. Diopantus diyakini lahir antara 201 sampai 215 Masehi dan wafat pada usia 84 tahun. Diyakini antara 284 dan 299 Masehi. Adalah seorang matematikawan Helenistik Alexandria yang menjadi penulis serangkaian buku berjudul Arithmetica. Beberapa di antaranya sekarang hilang, terkadang disebut sebagai bapak algebra. Teks-teksnya berisi soal pemecahan kesamaan algebraik. Diopantus sering disebut bapak aljabar karena ia memberikan kontribusi besar untuk nomor teori, notasi matematika, dan karena aritmetika mengandung penggunaan awal yang dikenal notasi sinkopatek.
Namun, tampaknya banyak metode untuk memecahkan linear dan kuadrat persamaan yang digunakan oleh Diopantus. Kembali ke Babel matematika untuk ini dan lainnya. Alasan sejarawan matematika. Kurt Vogel menulis Diopantus tidak, karena ia sering disebut ayah dari aljabar. Poin yang kedua yaitu sumbangsi dan penemuan Diopantus. Diopantus menulis beberapa buku lain selain aritmetika, tetapi sangat sedikit dari mereka yang selamat. Diopantus sendiri mengacu pada sebuah karya yang terdiri dari kumpulan lemma yang disebut De Porins atau Porismata, tapi buku ini sepenuhnya hilang. Diopantus juga diketahui telah ditulis pada nomor poligonal, topik menarik bagi Pitagoras dan ilmu Pitagoras. Fragmen dari buku berurusan dengan nomor poligonal yang masih ada. Sebuah buku berjudul Pendahuluan ke Geometrik Elemen telah secara tradisional dikaitkan dengan Hero of Alexandria. Telah dipelajari baru-baru ini oleh Wilbur Court yang menyarankan bahwa atribusi untuk pahlawan tidak benar dan bahwa penulis benar adalah Diopantus. Karya Diopantus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah. Edisi aritmetika diberikan pengaruh besar pada perkembangan aljabar di Eropa pada 16-an sampai berabad-abad ke-7 dan ke-8. Diopantus dan karya-karyanya juga telah dipengaruhi matematika Arab dan ketenaran besar di antara matematika Arab. Karya Diopantus menciptakan landasan untuk bekerja pada aljabar dan pada kenyataannya banyak matematika canggih didasarkan pada aljabar. Diopantus membuat kemajuan penting dalam notasi matematika, menjadi orang pertama yang dikenal menggunakan notasi aljabar dan simbolisme. Sebelum menulis persamaan sepenuhnya, Diopantus memperkenalkan simbolisme aljabar yang digunakan notasi singkat untuk operasi sering terjadi, dan singkatan untuk diketahui dan untuk kekuatan yang tidak diketahui. Sejarawan matematika Kurt Vogel menyatakan, simbolisme yang Diopantus perkenalkan untuk pertama kalinya dan tidak diragukan lagi tipu daya sendiri. Tersedia sarana pendek dan mudah dipahami mengungkapkan persamaan. Sejak singkatan juga digunakan untuk kata sama dengan. Diopantus mengambil langkah fundamental dari lisan aljabar terhadap aljabar simbolis. Meskipun Diopantus membuat kemajuan penting dalam simbolis, ia masih tidak memiliki notasi yang diperlukan untuk mengungkapkan metode yang lebih umum. Hal ini menyebabkan karyanya untuk lebih peduli dengan masalah tertentu daripada situasi umum. Beberapa keterbatasan notasi Diopantus adalah bahwa ia hanya memiliki notasi untuk satu tidak diketahui, dan ketika masalah melibatkan lebih dari satu tidak diketahui tunggal, Diopantus dikurangi menjadi mengekspresikan pertama diketahui, kedua tidak diketahui, dan lain-lain. Dia juga tidak memiliki simbol untuk sejumlah n umum. Poin ketiga yaitu penerapan dari penemuannya dalam matematika. Geometri Diopantus yang merupakan penerapan teknik untuk geometri aljabar dalam bidang ini tumbuh terus sebagai sebuah hasil. Karena perilaku persamaan sembarang adalah buntu, perhatiannya berubah menjadi persamaan yang juga memiliki sebuah arti geometri. Gagasan pusat mengenai geometri Diopantus dan bahwa titik rasional yaitu sebuah penyelesaian untuk sebuah persamaan polinomial atau sebuah sistem persamaan polinomial yang merupakan sebuah vektor dalam sebuah medan ditentukan K ketika K bukanlah tertutup secara aljabar. Kedalaman dari studi persamaan Diopantus umum ditunjukkan oleh pencirian himpunan Diopantus dengan setara digambarkan sebagai terbilang secara rekursif. Dengan kata lain, masalah umum mengenai analisis Diopantus diberkati atau dikutuki dengan keseluruhan, dan dalam suatu kasus bukanlah sesuatu yang
akan dipecahkan kecuali dengan mengungkapkan ulang dalam situasi lain, istilah lain. Bidang hampiran Diopantus berkenaan dengan kasus pertidaksamaan Diopantus. Di sini peubahnya masih dianggap menjadi integral, tetapi beberapa koefisien dapat menjadi bilangan irasional, dan tanda persamaannya dijadikan oleh batas atas dan batas bawah. Diopantus menulis aritmetika yang mana isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan. Persamaan-persamaan tersebut disebut persamaan Diopantian dan digunakan pada matematika sampai saat ini. Tokoh matematikawan yang keempat yaitu Aristoteles. Poin pertama, biografi dari Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Ia meninggal di Chalkis, Yunani tahun 322 sebelum Masehi, dan saat berusia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena. Di Athena, Aristoteles belajar di Akademi Plato dan tinggal selama 20 tahun di tempat itu. Pada 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Ia mengajar seorang anak raja yang kemudian dikenalkan dunia sebagai Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Ia merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pembuktian bahwa bumi itu bulat ia lakukan dengan cara melihat gerhana. Selain itu, 10 jenis kata yang dikenal seperti kata kerja, kata benda, dan kata sifat, dan sebagainya merupakan pembagian kata hasil pemikirannya, dan ia juga yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Terdapat beberapa julukan yang diberikan kepada Aristoteles, diantaranya yaitu: pertama, ahli filsuf terbesar di dunia sepanjang masa; yang kedua, bapak peradaban barat; dan yang ketiga adalah bapak ilmu pengetahuan atau gurunya para ilmuwan. Poin yang kedua yaitu sumbangsi dan penemuan Aristoteles. Karya Aristoteles berjumlah sangat banyak, 47 karyanya masih bertahan. Daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Bukan sekedar banyaknya jumlah judul buku saja yang mengagumkan, namun juga luas daya jangkauan peradaban yang sangat luas yang membuatnya menjadi seorang filsuf hebat. Kerja ilmiahnya menjadi ensiklopedi ilmu dan rujukan untuk zamannya. Aristoteles banyak menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, biologi, fisika, anatomi, dan psikologi. Dalam jenjang waktu, ia mendirikan akademi di Asus dan menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan Hercules yang kemudian melahirkan anak laki-laki yang diberi nama seperti ayahnya, Nicomachus. Pada tahun berikutnya, ia mendirikan akademi di Mitilene. Ia juga mendirikan semacam akademi. Disinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Poin yang ketiga itu penerapan dari penemuan Aristoteles dalam matematika. Berdasarkan sumbangsi dan penemuan Aristoteles terhadap istilah-istilah yang masih dipakai sampai saat ini, di antaranya informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan lain sebagainya, yang mana kata-kata tersebut ini masih biasa digunakan dalam pembelajaran matematika sampai saat ini. Selanjutnya, tokoh matematikawan yang terakhir yaitu Euclid. Poin pertama, biografi Euclid. Euclid lahir di pertengahan abad keempat sebelum Masehi dan tinggal di Alexandria di wilayah tersebut. Puncak aktivitas kreatifnya datang pada masa pemerintahannya, yaitu 323 sampai 283 sebelum Masehi, dan namanya Euclid berarti terkenal atau mulia.
Dalam beberapa sumber ia juga disebut sebagai Euclid of Alexandria. Kemungkinan besar Euclid bekerja dengan tim matematikawan di Alexandria dan dia memperoleh gelarnya melalui karya matematika. Beberapa sejarawan percaya bahwa karya Euclid mungkin adalah hasil dari banyak penulis, tetapi sebagian besar setuju bahwa hanya satu orang, yaitu Euclid adalah penulis utama. Kemungkinan besar Euclid belajar di akademi di Athena dan sebagian besar pengetahuannya berasal dari sana. Di sanalah ia pertama kali mengenal matematika, yaitu satu bagian darinya, yaitu geometri. Poin kedua yaitu sumbangsi dan penemuan Euclid. Buku utama Euclid adalah De Elements, atau aslinya ditulis dalam bahasa Yunani kuno, menjadi karya dasar dari ajaran matematika yang penting. Ini dibagi menjadi 13 buku terpisah. Yang pertama, poin pertama. Buku dari yang pertama hingga ke-6 dikhususkan untuk geometri bidang. Yang kedua, buku 7-9 membahas tentang teori bilangan. Yang ketiga, buku ke-8 tentang perkembangan geometris. Yang keempat, buku 10 tentang bilangan irasional, dan buku yang 11 hingga 13 mewakili geometri 3 dimensi atau stereometri. Kejeniusan Euclid adalah mengambil banyak elemen berbeda dari ide matematika ke dalam sirkulasi dan menggabungkannya menjadi satu format logis dan koheren. Lemma Euclid yang menyatakan bahwa sifat dasar bilangan prima adalah jika bilangan prima membagi hasil kali dua bilangan, ia harus membagi setidaknya salah satu bilangan tersebut. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu penerapan dari penemuan Euclid dalam matematika. Paradigma yang berkembang di masyarakat tentang pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit, menakutkan, dan membosankan adalah suatu pendapat yang cukup beralasan. Pengajaran matematika selama ini nampaknya kurang berhasil mengubah pemahaman yang baik terhadap masyarakat maupun terhadap peserta didik itu sendiri. Materi pelajaran matematika yang membahas tentang faktor persekutuan besar dan faktor persekutuan kecil sudah diperkenalkan ketika peserta didik duduk di kelas 6 SD. Namun pengajaran yang dilakukan tentang bagaimana cara menentukan FPB dan KPK masih bersifat konvensional. Seberapapun hasil dari penggunaan cara tersebut masih menjadi isu belaka. Berdasarkan diagnosis kesalahan terungkap bahwa persentase tingkat kesalahan dalam menentukan FPB dan KPK dua bilangan dengan cara konvensional mencapai 70% atau 21 dari 30 peserta didik tidak tuntas. Dengan demikian, maka sangat perlu adanya alternatif baru yang dapat diterapkan untuk menentukan FPB dan KPK dengan cara yang lebih efektif sehingga aktivitas dan hasil belajar peserta didik meningkat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan penerapan langsung dari algoritma Euclid, metode ini dirancang untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Penerapan algoritma Euclides merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan FPB dan KPK dari dua buah bilangan dengan prinsip perkalian berulang dan pembagian, yang mana prinsip ini masih digunakan sampai saat ini di sekolah-sekolah. Baik, demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Saya pahami bahwa di dalamnya masih terdapat salah pengucapan dan kekurangan pada materinya. Untuk itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.